Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si di mute. Oke, baik. UTS-nya nggak susah kan? Hmm, Saya nggak suka bikin mahasiswa susah kok. Sebentar, absensi. Silakan diisi dulu absensinya yang ada di sini, diisi di linknya, di chatnya. Oke, kita coba tuh sambil nunggu yang lain. Ini kalau di sini terang muka saya kelihatan jelas. Beri ruang suka. Semoga. Yang di Zoom, kedengaran suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke, good. Ini eh, materi dasar sistem operasi. Jadi kalau kalian yang semester 3 udah pernah dapat satu ya? Semester satu bukan? Satu ya? Udah dapat mata kuliah sistem operasi belum? Belum ya? Oke, benar. Yang semester 5 sih yang udah dapat ya. Ya dapat mata kuliah sistem operasi. Oke, sebentar ya. Oke, ada yang ketinggalan di saya ambil aku aduh tinggalan.
Kita coba tunggu ya, kurang lebih 5 menit ya. Kamu tinggal di mana? Nah, ya. Dulu SMA-nya di mana? SMK 5 tuh daerah. Siapa namanya? Oh, Muhammad Alfiansyah. Alfi dulu waktu SMK sama, ini ambil komputer juga. Kalau desain grafis yang dipelajari selama 3 tahun apa ya? Undangan, oh, kemasan lokal. Oke. Terus waktu ujian, sekarang tuh masih ada UN atau belum ya pas waktu kamu? Udah nggak ada. Sekolah. Oh, kejuaraan akhir. Oke, oke. Good, good. Bagus, bagus. Itu kalau kamu masuk perusahaan namanya, coba aja sih apply Densu Internasional. Coba apply sebagai internshipnya. Ya, lumayan dapat sehari 100.000 ya, kalau sebulan 2 juta. Jadi itu perusahaan-perusahaan agensi sebenarnya, agensi periklanan, ada namanya dunia kreatif, ataupun namanya dengan dunia digital ya. Ya, bisa coba iseng-iseng, bukan iseng-iseng, ya dicoba aja nggak apa-apa. Karena ada beberapa yang ya lumayan lah buat nambah pengalaman, nambah pengetahuan di sana bahwa kamu terlibat dengan, ya kamu kan udah ada basic ini ya, desainnya ya. Oke lah, ada basic desainnya. Nah mungkin terserah kamu bisa ngambil bagian kreatifnya atau bagian digitalnya. Tapi kalau orang teknologi biasa, silakan masuk. Ya masuk. Biasanya kalau bagian dari kreatifnya itu apa namanya, uh, lebih banyak tadi pakai Photoshop, Illustrator, lagi uh, Photoshop, Illustrator, After Effects gitu kan. Ya ini lah banyak lah. Ataupun kalau kamu lebih suka ke bagian digital advertising-nya, paling banyak megang ke Google Studio-nya gitu. Cuman memang kalau ditanya sekarang banyaknya kemana nih? Iya, lebih sama-sama banyak-banyak dibutuhkan, cuman beda apa ya, jam, beda alat, sama beda ini aja. Ada beberapa orang kalau udah terlanjur di kreatif, dia udah punya kreatif. Tapi kalau ada orang yang lebih suka ke digital, mungkin mereka lebih suka digital daripada banyak kreatif gitu. Coba ya, ada di LinkedIn, kamu cari ketik Jinsu Internasional. Biasanya para manajernya nge-share apa sih namanya, nge-share mereka butuh internship gitu kan. Oh, coba aja apply. Mudah-mudahan kalau emang rezeki ya enak di sana. Dosanya ya enak, bagus. Kantornya ada di Blok M. Kalau kamu kan cuma Ciputat. Kalau Ciputat bisa naik busway ke Blok M cepat. Atau naik motor sendiri kan nggak terlalu jauh lah, standar. Lagi pula mereka juga jarang
nggak harus ke kantor, mereka hybrid kerjanya. Jadi walaupun kamu di sini mungkin kamu bisa masuk dulu pagi, nanti baru datang siang ataupun setelah makan siang, ya, bisa. Terus dapat makan siang juga gitu. Iya, sempat enak lah. Lagi buat kalian yang masih ini apa namanya masih kuliah, ya kesempatan dicoba aja. Mungkin bagi yang lain juga yang di Zoom, bagi yang udah apa namanya ada apa, kemampuan di bidang desain Technical Studio, ya silakan masuk. Oke, sudah 5 menit berlalu, 9 orang. Gue yang lain ya. Nanti libur dulu seminggu gitu. Saya juga belum sempat ngisi ini ya, cek nilai. Sampingnya Alfi siapa namanya? Siapa? Salman. Oke. Salman Al-Farisi bukan? Oh iya, benar. Benar, namanya sama Alfi. Ada 19 partisipan, tapi yang submit 8 orang, semester 1. Kalau semester 5, ada 38 orang, yang submit 10. Grading 10. Berarti kalau nggak 18 atau 19 ya. Ya, sama bisa diisi ya ininya, absensinya di link. Ya, silakan masuk. Sepuluh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Jadi ini materi kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita cerita langsung masuk materi aja. Sambil mungkin nanti di tengah ada yang join. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep definisi dukungan
konsep dan definisi dukungan sistem operasi ya. Mungkin bagi semester 5 yang udah ngambil mata kuliah sistem operasi udah paham. Tapi kalau yang semester 1 masih belum. Jadi di sini apa yang kita pelajari yaitu memahami tentang jadwalan proses, memahami jenis memori di manajemen, sweeping dan partition, konsep paging, segmentasi, konsep virtual memory, dan mengerti implementasi pengaturan memori pada fungsi. Hampir sama sih apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sistem operasi. Jadi, apa ya, kalau kita ini apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi menjadwalkan eksekusi program lain, atau yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antar pengguna komputer dan perangkat. Yang paling simpelnya adalah ya sistem operasi sebagai pengatur sumber daya yang ada di PC ya, mulai dari monitor, laptop, ya, monitor, keyboard, WiFi, port USB, touchpad, dan lain-lainnya. Yang mengatur itu adalah sistem operasi. Kalau nggak ada sistem operasi, otomatis nggak bisa di-operate gitu ya. Atau mungkin lebih kayak kalau remote TV modelnya seperti itu. Remote TV pun bisa dibilang simple, apa ya, bukan simple sih, embedded system ya, yang ada di TV yang dimana fungsinya hampir sama sistem operasi, cuman dia lebih simple. User interface-nya nggak ada, pakai tombol aja, tinggal on off, ada temperaturnya, ada cancel, swingnya, fan-nya, sleep-nya, dan sebagainya. Jadi kurang lebih sama lah seperti sistem operasi yang ada. Secara konsep sama. Nah, fungsinya apa? Sini ada fungsi kenyamanan, fungsi efisiensi, fungsi media perantara hardware dan komputer, dan menyimpan detail hardware dari pemrograman. Ya, fungsi kenyamanan otomatis sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Seperti itu fungsinya memang. Efisiensi sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Itu juga digunakan secara efisien. Fungsi media perantara hardware komputer dengan pemrograman itu maksudnya menggunakan proses tertentu. Fungsinya sebagai perantara media hardware komputer dan menyembunyikan detail hardware dari pemrograman dan menyediakan interface yang nyaman untuk pemrograman. Di sisi kenyamanan, otomatis namanya sistem operasi pasti harusnya lebih nyaman, mudah digunakan, yang pastinya enak lah ya, tidak sulit, user friendly, efisiensi. Sistem operasi mungkin kan sumber daya sistem digunakan untuk secara efisien. Nah, walaupun ada juga mungkin sistem operasi yang kurang efisien secara pengaturan sini pasti sistem operasi lebih efisien lagi dalam penggunaannya, walaupun penggunanya efisien tapi requirement-nya makin besar, biasanya seperti itu. Yang ke sini dia lebih efisien tapi secara requirement pemrogramannya membutuhkan source yang lebih besar. Lalu sebagai media perantara juga, dan di sini disebutkan menyembunyikan detail hardware dari pemrograman dan menyediakan interface yang nyaman untuk pemrogram. Aplikasi komputer, nah ini adalah sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer. Diekskripsikan dalam bentuk bahasa pemrograman, kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer, dan dia punya utilitas dan mengimplementasikan fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, penyimpanan file, dan pengontrolan perangkat keras. Layanannya apa dalam sistem operasi? Ada pembuatan program, ada eksekusi program, akses perangkat I/O. Pembuatan program ini berarti ya sama seperti programmer, bukan maksudnya programmer, tapi dia lebih menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dan pembuatan programnya.
Eksekusi program, teman. Di sini sistem operasi itu berarti menangani instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul I/O, instalasi hardware, dan intinya adalah mengimplementasikan instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Eksekusi ya maksudnya ya dijalankan ya. Dijalankan programnya di apa lagi untuk instruksi seperti penyimpanan ke memori utama, akses ke modulnya, dan instalisasi hardware-nya. Akses ke perangkat I/O. Nah, di sini berarti sistem operasi mengakses ke kayak seperti I/O, output input, ada webcam, ada touchpad, ada port USB, dan lain sebagainya. Ataupun printer ya, yang jarang saya sebutkan kan jangan pakai printer saya. Lalu ada lagi akses dari controller ke file dan akses ke sistem. Akses controller berarti sistem operasi juga menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan aksesan ke sumber daya yang digunakan bersama seperti file-file. Jadi ada dalam sistem operasi itu ada namanya apa ya, tingkatan. Jadi ada tingkatan usernya ya, ada namanya user atau standar user, ada administrator, lalu ada satu lagi guest biasanya. Kalau user berarti standar user, berarti dia yang cuman hanya bisa menggunakan utilitas standar. Kalau yang administrator bisa mengakses ke semuanya. Kalau guest cuman hanya bisa mengakses ya sama standar tapi di atas standar ya. Mungkin cuma bisa akses kayak browser yang lebih umum aja. Mungkin kalau kalian dulu pernah ingat di sistem operasi Android ada mulai itu ada namanya dia bisa multi user ya, bisa di add usernya tambahan buat sebagai guest, yang mana kalau misal handphone kalian dipinjam sama teman tuh mereka cuma bisa akses guest-guestnya aja, jadi nggak bisa mengakses mungkin ada gambar-gambar private yang nggak perlu ini, ataupun tulisan yang di sifatnya konfidensial. Lalu akses sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya. Berarti sistem operasi juga dapat mengontrol sistem ke semua sumber daya yang ada di di PC ataupun di laptopnya, itu di sumber daya sistem. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada namanya hierarkinya. Hierarkinya ada end user, aplikasi pemrograman, utilities, pemrograman, operating system design atau komputer hardware. Yang mana secara hierarki end user itu bisa hanya menggunakan application application program. Untuk programmer sendiri dia masuk ke utilities dan operating system. Dan untuk di bagian hardware paling bawahnya adalah untuk operating system designer, yaitu untuk membuat sistem operasi ya. Jadi kalau sistem operasi dibuat berdasarkan apa? Dari berdasarkan hardware-nya. Dibuat berdasarkan dilihat dulu kemampuannya sampai mana, hardware itu seperti apa, baru bisa dibuat sistem operasinya. Makanya sistem operasi mainboard sekarang itu dibuat berdasarkan standar sistem operasi yang ada. Kalau seandainya ada perubahan hardware, biasanya ada pengupdatean. Biasanya ada BIOS diupdate-nya, ataupun framework-nya diupdate, ataupun driver-nya yang diupdate. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada pembaruan. Makanya kalau beli laptop baru, pakainya Linux, biasanya kernel-kernelnya tuh belum ada gitu. Jadi kalau kalian pakai Linux, laptopnya tuh paling at least tahun yang lalu baru ininya terupdate. Apa kernel-kernelnya ya.
Nah, di sini juga, nah ini sistem operasi sebagai sumber dayanya. Kalian ini komputer sistemnya. Di komputer sistem tuh ada memorinya, ini apa? Data, ada prosesor, lalu ada I/O controllingnya. Nah, di I/O controller itu ada storage. Nah, di output inputnya ada masuk OS, program dan data. Di I/O juga itu ada joystick atau NIC. Joystick. Joystick ini banget ya, bahasa dulu banget. Printer dan keyboard. Ada NIC atau network card ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang buka laptop ataupun PC kan dalamnya ada ini ya, port-port yang mana itu ada colokan keyboard, printer, ada networknya juga. Lalu di sini juga di I/O itu ada namanya storage-nya. Isi storage itu apa? Berarti ya OS-nya, ya programnya dan datanya. Nah, di sini ada prosesornya, lalu ada program dan data, dan namanya sistem software di memorinya. Nah, jenis SO berdasarkan sifat dan karakteristik. Di sini jenis SO-nya berdasarkan sifat, pengguna atau itu sistem interaktif, pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Yang kedua, mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan, switch, dan beberapa bentuk input dan printer. Program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, nah misalnya pembaca kartu. Ini kalau ini dulu banget ya, pembaca kartu ini. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki kedua kelemahan, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Ini untuk yang sequence aktifnya, sistem batch. Nah, sistem ini dikembalikan dari sistem interaktif, yaitu kebalikannya, yaitu program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada setelah program diselesaikan, hasil dicetak, sistem ini juga sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk menggunakan program lain. Ini kalau kalian lihat bahasa ini memang ini adalah komputer waktu dulu ya. Nggak dulu banget sih. 80 kayak. Sistem batch. Nah, lalu di sini jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program, single program atau multi program. Atau biasanya mungkin kalau kalian pernah bikin batch program itu dari command prompt-nya ada di Windows ya. Biasanya sering kalian dibuat untuk, kalau saya buat untuk mereconnect beberapa sharing folder yang ada di server. Dari single program itu mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu. Multi programming dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Nah, di sini kalau kalian lihat single programming itu adalah prosesnya dari run, lalu dia wait, run lagi dan wait. Ini waktunya ya, dalam satu waktu. Run, wait, dan run. Kalau misalnya multi programming, ada program A sama run, wait, and run, wait. Nah, kalau misalnya B ini otomatis ketika dia lagi mau menjalankan B, ditunggu dulu sebentar gitu kan. Tiba-tiba di-interrupt dengan program B, terus dia jalan. Nah, kalau misalkan ada lagi namanya program C, lagi mau dijalankan gitu, di-interrupt lagi sama C-nya jalan, dia mungkin itu dulu di di hop dulu bagian C-nya, ataupun bisa dijalankan sekaligus tapi tetap
secara teknikal dia itu ada penjadwalannya. Dikasih jadwalnya dulu, siapa yang lebih jalan lebih dulu, baru run A, B, dan C. Run A, B, C sebenarnya secara nggak langsung mereka tuh berjalan dengan sequence ya, berurutan. Cuman karena komputer sekarang kan bisa dibilang dibandingkan dengan sebelumnya lama komputernya ya. Kalau dulu kan kelihatan ininya, kelihatan timingnya. Kalau sekarang nggak terlalu kelihatan, jadi jalanin A dan B dan C itu ya terlihat seperti menjalankan dalam satu waktu, padahal sebenarnya enggak. Nah, paradigma sistem operasi, operasi modern itu ada multi-programming. Sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori, setiap job atau program bergantian eksekusi prosesor. Kalau dalam keadaan selalu sibuk, karena paling penting di penjadwalan benar. Jadi untuk sistem operasi modern yang kalian pakai saat ini, yang pastinya dia ada multi-programming, sejumlah job atau program dipertahankan, jadi semua job itu, semua apa ya, job, bahasanya semua eksekusi ataupun aplikasi-aplikasi yang kalian mau jalankan di apa namanya, di PC, di laptop, di handphone sekalipun dipertahankan di memori. Makanya kalau kalian apa namanya, kalau Apple ataupun itu dilihat kan ada di belakang-belakangnya itu ada ya aplikasi-aplikasi sebelumnya itu dipertahankan di dalam memori. Kalau mau di ini tinggal bergantian dieksekusi. Jadi yang pastinya keadaannya proses dalam keadaan sibuk, dan yang paling penting adalah penjadwalan dan sumber daya. Selama sumber dayanya ada, pasti apa namanya, PC kalian, laptop kalian, ataupun handphone kalian cepat. Sumber daya yang nggak ada berarti lama. Kenapa jadi lama? Biasanya makin tahun kebutuhan si aplikasi dan lain sebagainya makin meningkat, tapi hardware kita tidak meningkat, makanya jadi lama. Makanya kalau Android, kalau kalian tahu sendiri kan biasanya cuman 3 tahun ya update-nya ya. Nah, karena setelah habis 3 tahun biasanya perkembangan teknologi si hardware kurang bisa mumpuni. Biasanya setelah 3 tahun pasti lama, kecuali cuman hanya dipakai buat WhatsApp aja sih. Tapi kalau kalian apa namanya konteks dengan gabung yang lain, ya pasti seperti itu. Buat WhatsApp pun ketiga udah 5 tahun, ya sama kemudian. Kenapa saya? Nah, saya juga ngerasain seperti itu. Ya, handphone orang tua juga dia 5 tahun ke atas. Nah, cuma baca WhatsApp doang, tapi lama-lama jadi agak lambat. Nah, penjadwalan proses di sini, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi berkaitan dengan pemeriksaan kerja di lapangan. Jadi merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit memberikan sumber daya. Ya betul. Jadi penjadwalan proses adalah kumpulan. Jadi di proses itu ada namanya kumpulan kebijakan mekanisme yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang dilakukan pada sistem komputer, yang pastinya kalau di Windows itu ada namanya, saya agak lupa kalau di Linux sama ini. Jadi ada namanya proses di Windows itu ada thread gitu ya. Jadi ketika proses terjadi terbentuklah ID proses yang akan dibuat penjadwalannya kapan dia bisa ininya masuk ke prosesor. Nah, ketika itu terjadi adalah sebuah apa namanya run thread-nya. Jadi satu proses itu bisa menghasilkan banyak thread kalau di Windows. Jadi multi threading. Maksudnya karena proses apa namanya sebuah proses bisa ya boleh nggak apa-apa, silakan. Makasih Pak. Pakai izin segala sama Pak Haji. Nggak apa, masuk aja. Jangan lupa diisi ya yang baru datang absensinya. Ada di nah, kembali lagi tadi penjadwal proses, kumpulannya ada di proses itu ada namanya thread. Nah, thread-nya itu adalah sendiri yang mengeksekusi program-program yang ada.
Setelah kalian akan belajar lebih detail pas waktu ngambil operasi. Lalu tugas penjadwalannya memutuskan proses yang harus berjalan. Jadi memutuskan kapan, selama berapa lama proses berjalan. Jadi tugas si penjadwalan ya menentukan proses yang harus berjalan, bisa dibilang penjadwalan apa namanya dipilih-pilih dulu lah gitu ya. Memutuskan kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Dan setelah apa namanya ketika dia dan harus berjalan dan ditentukan juga kapan dia harus bisa berapa lama harus berjalan. Kalau enggak, kalau terlalu selalu looping, otomatis ya ngerjain itu aja gitu ya. Atau nanti bisa jadi hang. Nah, tipe penjadwalan sini ada penjadwalan jangka panjang, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang atau tinggi menentukan program diloloskan pada sistem untuk diproses, mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi semua proses saat ini, melakukan eksekusi relatif tidak sering, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Jadi penjadwalan jangka panjang di sini menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses, berarti SO ini memilah-milah ya, bukan memilah, intinya sih di queue lagi ya, di proses itu namanya queuing, pengantrian. Jadi dia perlu pasti memilah dulu. Nah itu namanya istilahnya interrupt juga dalam sistem operasi. Interrupt itu maksudnya meng-hold, tapi dilihat dari sisi prioritasnya tingginya di hold gitu ya. Sementara kalau enggak di hold dulu, yang tingginya dimasukin ke apa ya, ke program kedua, bukan kedua, ke prioritas kedua, ininya selesai baru dijalankan lagi, atau dia bisa juga dijalankan tapi yang dicek dulu sumber daya cepat atau tidak gitu. Mengatur belajar multiprogramming ini maksudnya lebih ke prioritas aja sih. Jadi di apa namanya secara jangka panjang dilihat prioritasnya mana yang lebih apa ya, lebih dipentingkan sama enggak, karena dari dulu Intel sama AMD kalau kalian tahu itu adalah kenapa si AMD itu bisa cepat lebih panas gitu ya, karena secara logiknya masih kurang baik dibandingkan Intel dalam hal penjadwalan ataupun ya segi prioritas ketika menjalankan sebuah program. Mampu membatasi derajat multiprogramming, memberikan layanan maksimal sebagai sebuah saat ini. Sama sih, membatasi derajat, jadi mampu membatasi prioritas dari multiprogramming, memberikan layanan maksimal bagi semua saat ini. Melakukan eksekusi relatif tidak sering. Nah, di sini melakukan eksekusinya tidak terlalu sering, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil tidaknya sebuah proses. Jadi dilihat lagi dari sisi kebutuhannya. Sisi kebutuhan itu dilihat dari mana? Dari usernya sih sebenarnya. Ketika kalian melakukannya si SO ini Windows ataupun macOS ataupun apa Android ataupun iOS, ngebacanya dari aktivitas kalian. Jangka pendek sering disebut dispatcher, sering sekali dia mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang jobnya. Dispatcher ini kayak ya pencacat pisahan sebenarnya. Terus seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk proses selanjutnya. Dia namanya berarti adalah bukan membuat keputusan tapi lebih ke apa namanya dilihat dari sisi prioritasnya lebih pendek-pendek lagi untuk yang jangka pendeknya. Nah di sini ada penjadwalan menengah, jangka pendek. Ya, saya bilang pertama di batch queue. Jadi ini penjadwalannya ketika dia udah ready, baru masuk ke CPU. CPU eksekusi baru selesai sebenarnya. Tapi di sini ada juga namanya jangka menengah, jangka panjang.
jangka pendek. Jadi ketika dalam hal ini dilihat dulu dari apa namanya jenis aplikasinya. Iya, jenis yang akan dilakukan itu dia termasuknya jangka panjang atau jangka pendek atau jangka menengah. Jangka pendek otomatis semua yang hal-hal yang biasanya kita lakukan banyak setiap hari gitu ya. Kalau jadwal jangka menengah mungkin saya bisa kasih contoh adalah kayak update Windows. Jadi ketika ada update version apa namanya dia tetap berjalan dan jangka menengah, tapi yang berat-berat yang lainnya itu dikesampingkan ya. Apa ya, disimpan dulu gitu lah, disimpan dulu masuk ke memori, tapi nanti akan dieksekusi selanjutnya. Nah, kalau penjenuh jangka panjang, apa contohnya sebelum pernah jangka panjang mungkin lebih, nanti lah saya coba cari ya. Nextnya, nah, algoritma penjadwalan. Nah, di sini ada algoritma penjadwalan, ada FIFO, first in first out. Jadi yang pertama kali datang otomatis dia pertama kali keluar. Ada short job first, shortest job first. Jadi ada namanya job yang paling sedikit itu yang pertama. Highest ratio next, jadi ini adalah yang paling tinggi rasionya. Di yang selanjutnya ada multiple feedback queue. Ini ada multiple feedback tuh apa ya, feedback tuh. Jadi kalau ada beberapa impact, bukan impact ya, kasih feedback tuh umpan balik, bahasanya umpan balik. Jadi berdasarkan dari apa namanya, dilihat dulu dari ininya, dari kebutuhannya. Kalau emang dia banyak, multiple akan di queue dulu, diantrikan dulu. Ini untuk yang non preemptif. Untuk yang preemptif sendiri itu ada round robin, ada lagi short remaining first, priority scheduling. Round robin ini lebih kayak yang hampir secara keseluruhan. Shortest remaining first ya sama lebih kayak di atas ya. Jadi untuk yang paling kecil akan di remaining pertama. Ada priority scheduling, berarti prioritas secara penjadwalan. Ada garansi scheduling, berarti yang digaransi schedule-nya bisa dibilang dia ya pasti akan berjalan. Nah, kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan itu ada namanya fairness, adil. Adil adalah proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan sehingga mengalami starvation. Ya, berarti otomatis setiap proses yang ada di SO itu pastinya akan ada, walaupun mungkin nggak secara prioritas nggak jalan gitu. Makanya kalau kalian pernah ngalamin mungkin pemrosesan di mana biasanya apa ya, kayak dari sleep terus kalian wake up laptop kalian, cuman kalian lagi buka banyak aplikasi dan itu termasuknya lama. Kenapa? Ya karena itu ada di sini ada kriteria adil ya, dalam arti semua yang udah di sleep akan di backup semua, cuman mungkin secara hardware-nya kurang mendukung, jadi lebih lama ataupun jadinya hang. Efisiensi di sini, efisiensi untuk utilisasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Jadi untuk secara efisiensi dan utilitas dihitung dilihat perbandingan dulu rasio waktunya. Nah, kalau memang ini yang lebih tinggi, maka dieksekusi lebih dulu. Waktu tanggap, respon time, lalu ada sistem interaktif. Waktu tanggap dalam sistem interaktif biasanya sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Nah, di sini layar terminal. Jadi masih dulu dianggapnya masih pakai command line.
Sistem real time, pada sistem waktunya, pada suatu real time, waktu ditanggap, direspon, didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi, disebut event response time. Lalu sasaran penjadwalan adalah minimal waktu tanggap. Jadi maksud di sini di sistem interaktifnya waktu di mana ketika kita mengeksekusi suatu hal sampai muncul di bukan mata kita tapi di layar kita ya. Lalu di sini sistem real time-nya didefinisikan sebagai layanan waktu kejadian, maksudnya dari semua yang ada yang kalian laptop kalian pakai, jadi kejadian internal eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan dimaksud dieksekusi sampai semua dieksekusi, itu disebut sistem real time. Dan dari semua itu sasaran penjadwalan adalah minimal waktu tanggap, dan yang paling sasarannya adalah minimal respon time-nya, berarti otomatis respon time-nya cepat ya. Memory management adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori, dan memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu benar. Jadi secara manajemen, semua proses masuk ke memori, ada namanya RAM sama memori cache atau register yang ada di CPU. Nah, jadi masuk dulu ke CPU-nya dulu, dari situ nanti dicek dulu dari RAM-nya. RAM-nya ada nggak nih gitu ya. Oh, ada. Kapasitasnya mungkin sekarang berapa sih? 8 GB ya. Kalau kalian punya laptop Windows 10 paling 8 GB minimal, kalau di bawah 8 GB pasti lama. Jadi terus memori digunakan dengan baik, otomatis ketika registernya udah terbuat, memorinya ready, baru dijalankan. Digunakan dengan baik karena apa? Karena banyak proses dimuat dalam satu waktu. Kalau memorinya kurang, ya pasti adanya lama ya. Ruang alamat logik dan fisik. Alamat logik adalah alamat yang dibentuk di CPU, juga disebut alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logik ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU, Memory Management Unit, dan pengubahan dari alamat logik ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Nah, benar tadi, sebelum sebuah aplikasi diproses, dijadwalkan dulu, di queue dulu kayak tadi ya prosesnya. Ketika queue-nya dapat ID-nya, lalu dibuat ID-nya, token ID-nya, masuk, dilihat alamat fisiknya di memori RAM-nya ada enggak? Oh, ada. Nah, ketika itu baru dieksekusi. Di sini juga ada peran khusus, yaitu adanya MMU, Memory Management Unit, untuk memanage alamat logik ke alamat fisik, dan semua itu adalah masuk ke manajemen memori. Walaupun sekarang ada yang langsung tanpa harus ke prosesor, yaitu pakainya DMA ya, Direct Memory Access. Jadi nggak perlu ke prosesor, eksekusinya cukup di RAM. Nah, itu biasanya dipakai kayak buat sekarang tuh mindahin buat akses ke flash disk. Swapping. Sebuah proses harus berada di dalam memori untuk dapat dijalankan. Sebuah proses dapat di-swap sementara keluar memori. Sebuah penyimpanan cadangan untuk kemudian dikembalikan ke memori. Roll-in adalah penjadwalan swapping pada prioritas proses dan prioritas rendah di-swap ke memori agar proses prioritas tinggi dapat masuk ke memori. Nah, proses swapping di memori ini ya seperti yang disebutkan tadi, konsepnya sama. Kalau misalnya memori RAM-nya tidak ada, kurang memenuhi, berarti di swap dulu, di switching dulu, masukin ke hard disk ya. Biasanya kalau di Linux itu ada namanya memori virtual, jadi masukin dulu ke sini, digeser dulu, masukin ke RAM, baru dijalankan, habis itu balikin lagi ke RAM-nya lagi, baru bisa dijalankan.
Di sini penguasaan memori mengatur akses ke sumber daya sistem, contiguous memory location, yaitu alamat memori dibesarkan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Keuntungan contiguous memory daripada non-contiguous sederhana, cepat, dan mendukung proteksi memori. Kelebihan contiguous memory pada non-contiguous adalah tidak semua proses dilakukan di waktu yang sama, akan menjadi sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Nah, di sini penguasanya itu namanya contiguous. Konsepnya adalah alamat memori dibesarkan pada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Dilihat dari sisi alokasi yang kecil dulu baru ke besar. Bagusnya sederhana, cepat, dan mendukung proteksi memori. Jeleknya tidak semua proses dilakukan di waktu yang sama. Jadi ya kalau kalian punya tiba-tiba di interrupt ada hal yang sesuatu urgent, nah ini nggak bisa diterapkan. Nunggu itu yang lain-lain selesai dulu, baru hal yang urgent menurut kita itu baru dijalankan oleh si komputer ataupun laptop CSO ya. Nah, proteksi memori dapat berarti melindungi sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer, melindungi suatu proses dari proses lainnya. Swiping dan computation dapat menyebabkan suatu proses mencapai lokasi memori berbeda selama proses tersebut dijalankan. Nah, di sini disebutkan proteksi memori dapat berarti melindungi sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer. Ya, maksudnya itu. Untuk apa namanya, ya kita sebagai pengguna kan mungkin nggak terlalu paham secara konsepnya seperti apa. Nah, makanya dibutuhkan namanya proteksi memori, yaitu melindungi sistem operasi dari proses yang dijalankan oleh pengguna komputer. Karena kan kita sebagai pengguna hanya lagi jalan ini tiba-tiba mau buka yang ini, gitu, mau buka yang ini, diperlukanlah namanya proteksi memori. Di sini ada swapping decompression, swapping dan compassion, ya compassion ya, dapat menyebabkan suatu proses mencapai lokasi memori berbeda sama proses yang dijalankan. Nah, di sini tiba-tiba gitu ya, suatu proses menempati lokasi memori yang berbeda selama proses tersebut dijalankan. Karena di swapping dan compassion ini ada sebuah proses yang mana apa namanya, menempati lokasi memorinya itu berbeda ketika proses tersebut dijalankan. Oke, selesai sampai sini. Ada yang kurang paham tentang definisi tentang sistem operasi. Jadi secara nggak langsung lain. Kalau yang banyak ini adalah mungkin ada Windows, ada Android yang sendiri kita banyak jumpai, mayoritas ya. Dalamnya ya ada prosesor, ada namanya RAM, storage, ada. Nah, dari semua itu dibutuhkan namanya penjadwalan untuk mengeksekusi semua program yang ada. Di dalam eksekusi itu otomatis ada namanya mekanisme penjadwalannya. Nah, dalam mekanisme penjadwalan itu ada proteksi juga untuk tetap dapat menjalankan semua proses yang ada. Nah, itu biasanya diproteksi di dalam memorinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Ada yang chat? Oke. Ya. Yang di sini gimana UAS-nya? UAS PTS-nya? Sulit? Sulit atau mudah? Yang baru hadir, ada yang mau ditanya?
Yang semester 5-nya dia mau ditanya. Cukup, Pak. Ya, mungkin bagi yang semester 5 dapat info apa ya? Info sedikit mungkin tentang, mudah-mudahan aja kampus nggak terlalu aku ya, nggak terlalu biasanya ya sih kan beberapa kampus mungkin untuk kelulusan pakainya cukup dengan harus pakai skripsi intinya gitu kan, tapi kemarin ada bahasan bisa dengan skripsi, bisa dengan buku, bisa dengan aplikasi yang ataupun produk yang kalian hasilkan itu dipakai oleh banyak orang. Kalau produk apa? Ya mungkin kalian membuat satu produk yang apa ya? Contohnya mungkin aplikasi buat checking ongkir ya, checking ongkir walaupun di Tokopedia dan itu sudah ada ongkirnya tersebut di ini. Tapi mungkin bagi buat menjual tuh mungkin agak-agak berguna karena ada teman saya pernah kayak itu juga. aplikasi aplikasi cek ongkir yang mana ketika HD ini cek dulu ongkirnya di sini berapa sih buat tentuin harga ke ininya, harga buat kirimnya. Jadi coba dipikirkan ya, walaupun masih lama, masih semester 1 ya, masih 3 tahun lagi, tapi nggak apa-apa. Atau kalau mau buat buku, boleh buat buku tentang aspek tentang buku mata kuliah ini ataupun mata kuliah yang lainnya, ataupun tentang kalian yang suka desain, suka apa namanya bongkar-bongkar PC ataupun yang lain, itu bisa dijadikan buku juga sebenarnya, tapi minimal 200 halaman. 200 halaman tuh sedikit kalau banyak gambarnya, jadi nggak banyak kata-kata. Gambarnya aja dimasukin. Kan kalau kalian pernah ikut siapa tuh yang di waktu itu webinar ya, yang senior kalian tuh, dia bikin apa, Linksys ya, yang tentang apa, cara penggunaan Linksys itu udah sampai 100 halaman gitu kan, walaupun belum semuanya jadi. Bisa dibilang kan apa namanya, kita ada kerjasama sama Linksys, cuma waktu itu adalah yang diminta dari apa, kampus bisa menghasilkan satu buku isinya ya tentang si Linksys tersebut ya, cara penggunaannya seperti itu. Nah kalau itu kan tinggal di kalian coba buat, datang ke kampus, barang ada di kampus, kalian buat buku ininya, kalian oprek, oh caranya pakai begini, begini, tinggal dicatat, screenshot, jadi selesai gitu. Udah kan, jadi kalian nggak perlu nunggu sampai ini jatah kalian udah buat lulus gitu. Jadi tinggal kalian mikirin bagaimana caranya ketika udah lulus, entah mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan itu. Ada yang mau jadi pengusaha? Saya mau sharing ide sebentar. Idenya adalah, saya nggak, sebenarnya ide ini udah lama dari sebelum pandemi, cuman belum jalan-jalan sampai sekarang karena keterbatasan waktu saya dan kemampuan saya juga sih. Ada ide tentang, mungkin bisa jadikan buat skripsi kalian juga nggak apa-apa. Uh, Tentang bagaimana kita ini buat yang jalan-jalan sih, yang suka jalan-jalan, mau traveling. Cuman travelingnya ini karena kan uh, masing-masing ya. Jadi kalau kita mau traveling, booking hotel adanya di tiket.com, pesawat juga sama, ataupun yang lain-lainnya. Tapi ini adalah all in one semuanya gitu. Jadi kayak orang trip lah. Selama ini kan kalau yang ada kan booking hotel, booking tiket itu ada. Tapi kalau yang all in one kan belum ada nih. Jadi kalau sekalian jalan satu waktu itu udah all semuanya gitu. Nah, itu yang belum ada sampai sekarang sih. Kalau kalian ini kan bisa pakai itu juga, bisa buat apa namanya, kalian pakai buat aplikasinya. Terus kalian coba sharing, ya nggak apa, kita kalau emang kalian mau kita bisa bikin apa namanya,
eh, tim buat jalanin itu. Nanti kita coba buat aplikasinya, kita buat webnya juga. Terus nanti kita coba untuk pasarkan. Intinya kayak awal-awal dulu Tokopedia sama Bukalapak muncul, ya seperti itulah modelnya. Memang otomatis perlu kita banyak kontak agen tour traveler gitu kan. Perlu banyak kontak namanya orang-orang bank juga, bukan orang bank, orang-orang hotel buat sharing price-nya ke mereka buat supaya kita bisa tahu. Jadi seperti itu sih. Jadi mungkin salah satu ide itu yang bisa kalian pakai mungkin buat aplikasinya ataupun dibuat webnya. Atau mungkin bisa juga advisory traveling itu juga bisa patut dicoba sih. Saya pun ya waktu itu pernah ketemu ide itu sama teman dari dulu ke sekarang belum jalan-jalan. Nggak jalan-jalan ya, sibuk dengan ya namanya dapat keluarga susah ya, namanya udah punya anak punya kecil, nah, masih kecil-kecil itu susah ngejalanin, jadi sibuk sama kerjaan, sibuk sama anak, jadi mentok. Oke, kalau di sini ada lagi mau ditanya sama kalian? Bisa semester 1 sih nggak boleh ditanya. Semester 3 atau 5 biasanya agak sedikit banyak tanya. Sama kayak waktu saya itu satu gitu. Dosen selesai senang. dosen nggak masuk kepala lagi. Oke, kalau gitu kalau nggak ditanya, untuk nilai nanti kalian silakan bisa cek di e-learning. Bisa saya masukin nilainya. Kalau misalkan ada yang sudah submit tapi nilainya belum ada, saya akan tanya ke saya. Jadi kurang lebih kasih saya waktu 1-2 minggu ya. Minggu-minggu ini sih kalau saya selesaikan, paling lambatnya tanggal 16 lah. Karena dari kampus juga sudah minta di submit secepatnya. Oke, baik. Kalau nggak ditanya, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita online. Baru minggu depannya lagi offline. Minggu depannya itu tanggal berapa? 2 minggu depan, tanggal 20 ya. Tanggal 20 kita masuk. Tatap muka. Baru nanti tanggal 27 ini kita online lagi ya. Mungkin kalian juga mau jalan-jalan ya. 27-30. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.